Osamu Dazai lahir dengan nama asli Shuji Tsushima pada tahun 1909 di Aomori. Ia adalah seorang novelis besar yang karyanya selalu dibayangi oleh kesuraman hidupnya sendiri. Ia terlahir dari keluarga bangsawan kaya, tetapi sejak muda hidupnya dipenuhi luka batin, depresi, percobaan bunuh diri, serta ketergantungan pada alkohol dan narkoba. Semua pengalaman kelam itu menjelma menjadi dasar dari setiap kalimat yang ia tuliskan. Landasan pemikiran dalam karya-karyanya dapat dirangkum dalam beberapa tema besar. Pertama, eksistensialisme dan keterasingan, di mana manusia selalu berhadapan dengan pertanyaan tentang identitas dan makna hidup. Kedua, kerapuhan manusia, sebab Dazai selalu menulis tentang orang-orang yang gagal, pecandu, atau mereka yang tak sanggup menjalani hidup normal. Ketiga, konflik antara individu dan masyarakat yang muncul jelas setelah Jepang memasuki masa modern pasca perang, saat tradisi lama runtuh dan banyak orang tidak lagi menemukan pegangan. Keempat, ia juga sangat kritis terhadap kemunafikan sosial, karena menurutnya manusia kerap menyembunyikan penderitaan di balik topeng tawa dan kepura-puraan. Salah satu karyanya yang paling terkenal adalah Orang Gagal atau Ningen Shikaku yang syarat akan isu sosial. Pada video ini kita akan membahas Orang Gagal, salah satu buku karya Osamu Dazai. Obayozo lahir di sebuah keluarga bangsawan kaya di Jepang awal abad ke-20. Ayahnya adalah seorang politisi terkemuka yang sibuk dengan urusan negara, sementara ibunya hampir tidak hadir dalam hidupnya. Karena itu, Yozo lebih banyak diasuh oleh para pelayan rumah tangga. Hidup dalam keluarga terpandang membuat Yozo seharusnya tumbuh penuh percaya diri. Tetapi justru sebaliknya, ia merasa asing dengan dunia di sekelilingnya. Ia melihat ayahnya penuh wibawa, saudara-saudaranya rajin dan pandai, sementara dirinya selalu merasa seperti orang luar yang tak mengerti bagaimana cara menjadi manusia normal. Sejak kecil, Yozo mengalami beberapa pengalaman traumatis yang kelak membentuk pandangannya tentang manusia. Pelecehan oleh pelayan rumah tangga. Yozo sering didekati oleh pelayan perempuan dewasa yang memanfaatkan kepolosannya. Alih-alih melindungi, orang-orang dewasa di sekitarnya justru menjadi sumber rasa takut. Hal ini membuatnya kehilangan kepercayaan pada manusia sejak dini. Yozo sangat takut pada ayahnya, seorang pria berwibawa yang penuh aturan. Ia tidak pernah berani mengungkapkan perasaannya. Setiap kali salah atau merasa berbeda, ia hanya bisa diam dan menekan diri. Perasaan berbeda dengan anak-anak lain. Yozo tidak memahami ekspresi manusia. Ia tidak tahu mengapa orang bisa tertawa bahagia, mengapa mereka menangis, dan apa arti kehangatan keluarga. Semua itu tampak seperti sandiwara aneh yang tidak bisa ia ikuti. Trauma ini menanamkan rasa takut dan malu dalam diri Yozo. Ia merasa bukan manusia karena tidak bisa memahami emosi orang lain. Untuk menyembunyikan rasa berbeda itu, Yozo mulai memainkan peran. Ia menemukan cara bertahan hidup, menjadi badut. Di depan keluarganya, ia pura-pura menjadi anak yang penurut. Di depan teman sekolahnya, ia selalu melawak, membuat orang lain tertawa. Setiap kali ia merasa canggung atau tidak mengerti situasi, ia akan menutupi rasa bingung itu dengan gurauan. Lama-kelamaan, ia semakin mahir mengenakan topeng itu. Semua orang menganggapnya periang, ramah, bahkan menyenangkan. Padahal di dalam dirinya ada rasa takut besar, ketakutan bahwa orang lain akan melihat wajah aslinya dan menyadari ia bukan manusia normal. Yozo sendiri menulis bahwa ia selalu hidup dalam pura-pura, dan pura-pura itu menjadi penjara batinnya. Meski ia sering berhasil membuat orang tertawa, Yozo tidak pernah merasa diterima sungguhan. Ia menulis bahwa di balik senyum dan tawa, dirinya tetap hampa. Ia melihat manusia lain seperti makhluk asing dengan bahasa yang tidak ia mengerti. Ketidakmampuannya memahami orang lain ini membuat Yozo yakin bahwa dirinya adalah orang gagal sejak lahir. Ia mulai mengembangkan rasa malu yang besar pada diri sendiri,
seolah-olah keberadaannya adalah kesalahan. Setelah menyelesaikan pendidikan SMA, Obayozo dikirim oleh ayahnya ke Tokyo untuk melanjutkan studi universitas. Tujuannya jelas, agar Yozo menjadi pria terhormat dan normal sesuai harapan keluarga bangsawan tempat ia berasal. Namun, sejak awal, Yozo merasa asing dan tidak cocok dengan kehidupan mahasiswa. Alih-alih mengikuti perkuliahan dengan serius, ia lebih sering melukis, membaca, atau menghabiskan waktu sendirian. Di kelas seni inilah Yozo bertemu dengan Masao Horiki, seorang pelukis amatir yang keras kepala dan penuh pengaruh buruk. Horiki sering mengajaknya ke kafe-kafe, memperkenalkannya pada alkohol, rokok, hingga pekerja seks. Yozo, yang sejak kecil memakai topeng badut agar diterima orang, mudah terbawa arus dan ikut dalam gaya hidup itu. Perlahan-lahan, Yozo belajar menampilkan sisi karismatik yang membuatnya populer di kalangan perempuan. Di balik itu semua, ia semakin jauh dari tujuan aslinya, belajar dan menemukan jati diri. Horiki menjadi simbol lingkungan buruk yang menyeret Yozo ke jurang kehancuran. Di Tokyo, Yozo sempat terlibat dalam kelompok politik kiri. Namun, keikutsertaannya bukan karena keyakinan ideologis, melainkan hanya karena ia merasa cocok berada di antara orang-orang buangan seperti dirinya. Masalah lain muncul, gaya hidupnya boros. Setelah pindah ke losmen di Honggo, Yozo menerima kiriman uang dari keluarganya setiap bulan. Tetapi uang itu segera habis hanya dalam beberapa hari, dibelanjakan untuk minuman, hiburan, dan pesta malam. Sisa bulan ia jalani dengan kesulitan ekonomi yang parah. Suatu malam, di sebuah kafe di Ginza, Yozo berkenalan dengan seorang hostes bernama Tsuneko. Malam itu mereka tidur bersama dan hubungan itu berlanjut. Tsuneko adalah sosok rapuh, miskin, dan merasa tidak bahagia dengan hidupnya. Yozo yang juga penuh kehampaan merasa dekat dengan dirinya. Namun, situasi rumit muncul ketika Horiki ikut campur dan mempermalukan Tsuneko. Yozo yang tersentuh oleh penderitaan wanita itu kembali mendekatinya. Dari kedekatan ini, Tsuneko akhirnya mengajak Yozo untuk melakukan bunuh diri bersama. Tanpa banyak perlawanan, Yozo menyetujuinya. Baginya, mati mungkin jalan keluar terbaik dari rasa gagal menjadi manusia. Keduanya pergi ke pantai Kamakura. Malam itu mereka melompat ke laut. Tsuneko meninggal, sementara Yozo berhasil diselamatkan. Ia ditahan polisi untuk diperiksa, lalu dilepaskan tanpa dakwaan karena dianggap tidak cukup bukti melakukan kejahatan. Meski bebas secara hukum, pengalaman ini menanamkan rasa bersalah yang mendalam di dalam dirinya. Yozo semakin yakin bahwa dirinya adalah orang gagal yang tidak pantas hidup. Bagi Yozo, peristiwa ini menjadi titik balik besar dalam perjalanan mentalnya, yang makin terperosok ke dalam jurang keputusasaan. Setelah upaya bunuh diri bersama Tsuneko yang hanya menewaskan gadis itu, Yozo kembali hidup dengan rasa bersalah yang berat. Walaupun tidak dikenai hukuman hukum, ia merasa dirinya semakin jauh dari kemanusiaan. Dalam keadaan rapuh, ia mulai hidup berpindah-pindah dan mencari pelarian melalui alkohol, seks, dan candu. Dari sinilah ia bertemu dengan sejumlah tokoh baru yang kelak memengaruhi hidupnya. Yozo kemudian berkenalan dengan seorang janda bernama Shizuko yang memiliki seorang anak kecil. Shizuko adalah sosok wanita sederhana, penyayang, dan tulus. Ia menerima Yozo apa adanya, bahkan meski Yozo miskin dan tidak stabil secara emosional, mereka akhirnya menikah. Bagi sesaat, Yozo merasa menemukan rumah yang menenangkan, sebuah ilusi bahwa ia bisa hidup normal. Namun, sifat dasar Yozo tidak berubah. Ia tetap larut dalam alkohol dan keputusasaan. Kehidupan rumah tangganya berantakan, dan Shizuko yang awalnya penuh kesabaran, akhirnya kelelahan menghadapi perilaku destruktif Yozo. Pernikahan itu pun gagal. Setelah Shizuko, Yozo bertemu Kikuko, seorang perempuan muda yang lembut dan penuh perhatian.
Hubungan mereka memberi secercah kebahagiaan, sementara bagi Yozo, Kikuko digambarkan sebagai pribadi yang baik hati, polos dan penuh kasih. Ia berusaha mendukung Yozo meskipun tahu betapa rapuhnya pria itu. Namun, Yozo selalu merasa tidak pantas menerima kebaikan dari siapapun. Hubungan itu tidak bertahan lama karena hancur oleh kebiasaan buruk Yozo sendiri. Pertemuan dengan Kikuko memperlihatkan bahwa bahkan kasih tulus sekalipun tidak bisa menyelamatkan seseorang yang terus menolak dirinya sendiri. Salah satu karakter paling penting di catatan ketiga adalah Yoshiko, seorang gadis muda polos dan murni. Yoshiko digambarkan sebagai lambang kesucian dan kepolosan, sifat yang sangat kontras dengan Yozo. Yozo menikahinya, berharap Yoshiko bisa menjadi penyelamat yang menolongnya keluar dari kegelapan. Awalnya Yoshiko sangat lembut dan penuh cinta. Namun, justru kepolosan Yoshiko membuat Yozo semakin merasa bersalah. Ia tidak percaya bahwa dirinya pantas bersama seseorang yang begitu murni. Keadaan memburuk ketika Yoshiko diperkosa oleh seorang kenalan Yozo. Bukannya membela istrinya, Yozo justru merasa semakin jatuh, makin yakin bahwa dirinya adalah penyebab semua kesialan orang-orang di sekitarnya. Trauma ini merusak hubungan mereka sepenuhnya. Dalam keputusasaan, Yozo mulai mencoba morfin. Awalnya ia menggunakannya sebagai pelarian dari rasa sakit batin, tetapi segera menjadi kecanduan. Morfin membuatnya semakin terlepas dari kenyataan dan kehilangan kendali atas hidupnya. Kecanduan ini menghancurkan kesehatannya, memperparah depresinya, dan membuatnya semakin tidak berdaya. Ia menjadi sosok yang hanya hidup dari satu suntikan ke suntikan lain tanpa arah. Teman-teman yang dulu dikenalnya menjauh dan ia ditinggalkan hampir semua orang kecuali beberapa wanita yang masih iba padanya. Namun, kasih sayang itu pun tidak bisa mengubah dirinya. Akhirnya, Yozo yang sudah dianggap tidak bisa diselamatkan lagi dibawa ke rumah sakit jiwa. Di sana, ia dianggap tidak lagi manusia, baik oleh keluarganya maupun oleh dirinya sendiri. Yozo merasa semua pintu sudah tertutup. Tidak ada lagi identitas, keluarga, atau cinta yang bisa menolongnya. Ia menulis catatan terakhir dengan nada pasrah. Hidupnya berakhir sebagai orang gagal, seseorang yang tidak pernah berhasil menjadi manusia normal. Catatan ketiga ini adalah kesaksian terakhirnya, yang ditutup dengan rasa hampa total. Puncak alienasi yang sudah dibangun sejak catatan pertama. Terima kasih telah menonton. Jangan lupa like, share, dan subscribe untuk konten kami lainnya.